dalam doa. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Tingkatkan kehadiran kalian. Baik, adik-adik. Kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Sub materi yang mau kita belajar hari ini yaitu kebutuhan manusia. Nah, adik-adik, submaterinya itu yaitu kebutuhan manusia. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu memahami permasalahan ekonomi, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Adapun indikatornya menjelaskan satu, pengertian kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan alat pemuas kebutuhan. Nah, yang berikut tujuan pembelajaran. Tujuannya yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang keempat, menjelaskan alat pemuas kebutuhan. Baik, Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam 4 kelompok.
Mengapa? Karena sesuai kodratnya manusia selalu merasa kekurangan dan selalu menginginkan kemakmuran. Baik, itu anak-anak, itu yang berkaitan dengan pengertian kebutuhan. Yang kedua dari kelompok 2 tadi, jenis-jenis kebutuhan manusia. Menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kira-kira apa saja yang termasuk dari jenis-jenis kebutuhan manusia itu? Tentu kelompok 2 tadi sudah menjelaskan. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Intensitas atau tingkatan. Itu jenis kebutuhan manusia yang pertama. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan terdiri dari 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, sekunder. Dan yang terakhir, tersier. Nah, anak-anak, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia hidup secara layak. Contoh dari kebutuhan primer ini, yang pertama sandang, yang kedua pangan, dan yang terakhir papan. Oke, Ibu akan menjelaskan ulang. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia hidup secara layak. Contohnya tadi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Itu kebutuhan sekunder. Contohnya televisi, radio, itu yang termasuk dari kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan tersier ketika kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terpenuhi. Itu yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil, perhiasan, itu termasuk dari kebutuhan akan barang mewah. Ibu ulangi, yang pertama tadi dari jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan itu dibagi menjadi 3 kebutuhan lagi. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, sekunder. Yang ketiga, tersier. Contoh dari kebutuhan primer itu sandang, pangan, dan papan. Contoh dari kebutuhan sekunder, televisi, radio. Sedangkan yang terakhir itu kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat itu dibagi menjadi 2 kebutuhan. Kebutuhan menurut sifat itu dibagi menjadi 2 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh atau jasmani. Contoh dari kebutuhan jasmani ini, yang pertama itu makanan, minuman, pakaian, itu yang termasuk dalam kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Contohnya beribadah, itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Oke, Ibu akan jelaskan ulang. Jenis kebutuhan manusia yang kedua itu kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini dibagi menjadi 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, tubuh atau jasmani. Contohnya kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan
beribadah. Oke, kita lanjut dengan jenis kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ini dibagi menjadi dua kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan sosial. Nah, adik-adik, kebutuhan individu itu kebutuhan yang pemenuhannya bersifat perseorangan. Contohnya Anda membutuhkan buku, bolpoin untuk belajar, menulis, bolpoin untuk menulis. Itu merupakan kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan sosial, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, jembatan, pasar, itu merupakan kebutuhan sosial atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang banyak. Baik, Ibu akan menjelaskan ulang. Jenis kebutuhan yang ketiga itu adalah jenis kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ini dibagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang bersifat perseorangan, sedangkan kebutuhan sosial itu harus dipenuhi oleh orang banyak. Yang keempat, kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Sekarang dan akan datang. Itu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Contohnya, obat bagi orang sakit. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Contoh, yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Contohnya tabungan, asuransi. Itu merupakan contoh dari kebutuhan yang akan datang. Dan kebutuhan sekarang tadi, contohnya obat bagi orang yang sakit. Itu merupakan jenis kebutuhan yang keempat. Nah, anak-anak, ada 4 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama tadi intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua itu kebutuhan menurut sifat, ada dibagi menjadi 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek, itu dibagi menjadi 2 kebutuhan, kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, jenis kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan menurut waktu, dibagi menjadi 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Jadi adik-adik sudah bisa mengerti dengan jenis-jenis kebutuhan. Baik, kita masuk di indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga itu kita menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Yang pertama itu peradaban dan perkembangan zaman. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Itu yang pertama, faktor peradaban atau faktor perkembangan zaman. Itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kedua, kondisi alam. Yang ketiga, agama atau kepercayaan. Dan yang terakhir itu adat istiadat atau tradisi.
indikator yang keempat yaitu menjelaskan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Nah, jenis-jenis barang pemuas kebutuhan. Jenis-jenis barang pemuas kebutuhan yang pertama itu barang menurut tujuan penggunaan. Barang menurut tujuan penggunaan. Nah, barang menurut tujuan penggunaan itu dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi dan barang produksi. Baik anak-anak, alat yang indikator yang keempat itu menjelaskan alat pemuas kebutuhan. Nah, jenis-jenis barang pemuas kebutuhan itu yang pertama, barang menurut tujuan penggunaan. Nah, barang menurut tujuan penggunaan ini dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, adik-adik, kita membahas yang pertama yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi itu adalah barang yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, minuman, itu termasuk barang konsumsi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang termasuk barang konsumsi. Yang kedua, barang produksi. Barang produksi itu atau barang biasa disebut barang modal, di mana barang produksi itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Barang produksi itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Baik, yang kedua, jenis-jenis barang pemuas kebutuhan yang kedua yaitu barang menurut cara memperoleh. Jenis barang pemuas kebutuhannya ada dua, yaitu barang menurut tujuan penggunaan dan barang menurut cara memperoleh. Barang menurut cara memperoleh ini dibagi menjadi dua, yaitu barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas dan barang ekonomi. Nah, barang bebas ini adalah barang yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan pengorbanan. Barang bebas, ibu ulangi sekali lagi, barang bebas adalah barang yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan pengorbanan. Itu contohnya yaitu udara, air, matahari. Udara, air, matahari ini barang yang dinikmati saja tanpa mengeluarkan pengorbanan. Nah, yang masuk yang kedua, cara memperoleh barang menurut cara memperoleh yang kedua yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Itu bedanya barang bebas dan barang ekonomi, anak-anak. Barang bebas itu tanpa mengeluarkan pengorbanan, sedangkan barang ekonomi dia harus mengeluarkan pengorbanan kita. Itu yang dimaksudkan dengan barang ekonomi. Baik, adik-adik, materi untuk kebutuhan manusia hari ini hanya sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu